Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua berada dalam lindungannya. Perkenalkan, saya Eka Dianti akan membawakan podcast dengan tema Menjalin Persaudaraan dengan Kesukarelaan. Baik, sebelum kita memasuki agenda kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya podcast Teknik Peduli ini merupakan agenda baru dari Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelum masuk podcast utamanya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu Teknik Peduli? Jadi, Teknik Peduli itu adalah salah satu agenda dari Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Agenda ini merupakan sebuah serangkaian kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama, memotivasi diri untuk ikut serta dalam kegiatan sosial, berbagi rezeki terhadap sesama. Nah, jadi sudah jelas ya Teknik Peduli ini bergerak dalam bidang sosial. Di Teknik Peduli ada beberapa kegiatan loh, ada yang sifatnya rutinan dan ada yang sifatnya kondisional. Untuk kegiatan yang sifatnya rutinan itu seperti Teknik Peduli One Day of Charity. Kegiatan ini berupa kegiatan amal yang penarikan sumbangannya sukarela setiap hari Jumat. Hasil dari Teknik Peduli One Day of Charity ini akan disumbangkan ke mahasiswa serta masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang diadakan kondisional, seperti sumbangan sukarela keluarga berduka dan open donasi bencana alam serta pamflet Pray For. Beberapa kegiatan itu diadakan secara kondisional. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sapa bapaknya. Sebelumnya, podcast pertama ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan? Jadi, beliau merupakan salah satu aktivis Dompet Duafa. Keberadaan beliau sangat penting peranannya dalam membantu meringankan perekonomian masyarakat. Wah, keren banget ya! Beliau adalah Bapak Ahmad Sadam Bustami Baihaqi yang merupakan pimpinan Dompet Duafa daerah Jawa Tengah. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita sapa bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Mbak Eka, saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rekan-rekan Tekim pun sama ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Ya, terima kasih Mbak Eka. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sadam Bustami. Saat ini saya diamanahkan untuk mengelola Dompet Duafa cabang Jawa Tengah ya. Jadi Dompet Duafa ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah ini. Nah, saat ini sahabat semuanya, Dompet Duafa sedang berfokus ya menangani program-program yang saat ini berjalan ya, khususnya yang sedang trending dan booming saat ini terkait kebencanaan yang ada di Malang kemarin. Nah, kita sedang berfokus untuk bagaimana caranya mendapatkan sebanyak-banyaknya donasi dari para donatur, kemudian menyalurkan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, tim Dompet Duafa saat ini bersama saya bekerja sama dengan beberapa stakeholder setempat ya Mbak ya, seperti mahasiswa ya, kemudian juga komunitas-komunitas yang ada, kemudian ada komunitas masjid sampai dengan stakeholder pemerintahan ya. Kita berjibaku bekerja sama untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita ya di Batu, Malang dan sekitarnya. Seperti itu Mbak. Wah, sangat produktif sekali ya Pak, nggak seperti saya. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita bisa langsung masuk aja ya Pak ke pertanyaannya seputar tema kita hari ini.
Ya. Jadi yang pertama begini Pak, Bapak kan salah satu aktivis sosial. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik menjadi aktivis sosial? Terima kasih Mbak, pertanyaannya menarik ya. Jujur ya sahabat semuanya, saya terjun di dunia kemanusiaan ini tanpa rencana ya. Qadarullah, Allah menakdirkan saya terjun di dunia kemanusiaan ya melalui dompet duafa. Jadi saya di dompet duafa ini sudah hampir 5 tahun ya berkhidmah ya membantu umat melalui dompet duafa ini. Ya, kira-kira mengapa saya bisa bertahan sampai dengan saat ini? Yang pertama, ya, kita bekerja tidak hanya bekerja untuk dunia, Mbak. Kita bekerja juga untuk akhirat. Mengapa untuk akhirat? Karena tujuan kita adalah membantu sesama. Ya, tujuan kita adalah membantu sesama. Bagaimana kita menghimpun dana dari muzaki atau donatur, kemudian kita memberikan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan, ya. Itu salah satu tujuan. Jadi merasa ada semacam nilai ruhiyahnya gitu. Tidak hanya jasa dia saja yang kita dapat atau dunia saja yang kita dapat, tapi juga akhirat pun insya Allah dengan kita bekerja di lembaga sosial, ya insya Allah kita akan meraih akhirat, yaitu melalui lembaga-lembaga ataupun wadah yang kita naungi sekarang, yaitu bisa saja di dompet duafa ataupun rekan-rekan yang lain juga bisa melalui komunitas-komunitasnya gitu, seperti itu. Nah insya Allah itu sangat memotivasi saya dan menjadi salah satu jalan hidup saya ya ketika bekerja di lembaga sosial ini, ya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tugas yang mulia, Mbak. Tugas yang mulia. Kenapa tugas yang mulia? Karena kita membantu orang. Ya, kita membantu orang dengan dana dari masyarakat, kemudian kita bantu sesama kita. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Tujuannya untuk akhirat iya, dunia juga iya. Mantap. Betul. Kemudian sebenarnya apa sih Pak peran penting aktivis sosial bagi masyarakat? Ya, jadi ini ya kalau kembali kepada sejarah dulu berbicara terkait dompet duafa, ini pun tidak lepas daripada peran mahasiswa sebenarnya, Mbak. Jadi kalau di sini belum tahu sejarahnya dompet duafa, saya izin untuk sedikit bercerita dulu ya. Jadi dulu ya pada tahun 1993 Harian Republika itu melakukan sebuah promosi ya di Yogyakarta, di salah satu stadion di Yogyakarta. Nah setelah acara selesai, rombongan tersebut mampir ya ke sebuah rumah makan dan melihat para dai di situ. Ya, para dai berkumpul, saat itu namanya Korps Dai Pedesaan atau Korps Dakwah Pedesaan ya, CDF. Nah, kemudian melihat para dai yang berkumpul tersebut, mereka menceritakan bagaimana mereka berdakwah di pelosok, ya kan? Kemudian bagaimana mereka memberikan bantuan kepada masyarakat di pelosok, ya, hingga memberdayakan mereka. Nah, ini akhirnya salah satu pimpinan Republika bernama Pak Farni Hadi menanyakan terkait agenda mereka, ya. Kurang lebih seperti ini. Bagaimana agenda ini terlaksana gitu? Dari mana pendanaannya? Lalu salah satu ketua CDF menjawab, program kegiatan ini berjalan ya merupakan hasil daripada sisihan uang para mahasiswa dari para orang tuanya, ya. Nah, mendengar hal tersebut, pimpinan Republika ini tercengang gitu, kaget. Bayangkan dari sisihan biaya yang diberikan orang tua kepada mahasiswa, itu mahasiswa sisihkan untuk program ini, gitu ya. Dari sisihan tersebut terbentuklah suatu program yang sangat berdampak sekali, ya, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan di pelosok sana, ya, bisa untuk berdakwah,
bisa untuk memberikan bantuan sosial serta memberdayakan gitu ya, tidak hanya memberikan bantuan secara langsung tapi juga bagaimana mereka ini terus bekerja dan dapat menghasilkan gitu. Artinya tidak hanya memberikan secara langsung tapi juga kita berikan semacam pelatihan sehingga mereka itu bisa tumbuh dan menghasilkan dari hasil usahanya sendiri. Nah, ini adalah peran penting aktivis ya. Peran penting aktivis itu adalah membantu masyarakat yang kurang mampu ya, yang ada di sekitarnya untuk apa? Untuk mendapatkan akses kebutuhan mereka gitu. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian ya, akhirnya Dompet Duafa lahir gitu pada tahun 1993 bulan Juli, tanggal 2 Juli 1993 Dompet Duafa lahir dari hasil ide kecil tersebut gitu. Seperti itu, Mbak. Wah, kalau begitu peranannya yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan. Selain itu, dalam hal ini mahasiswa juga berperan ya, Pak? Betul. Ya, jadi peran mahasiswa di sini tidak bisa dikesampingkan, Mbak. Justru Dompet Duafa lahir dari idenya mahasiswa mengumpulkan dana gitu ya, dari para mahasiswa, dari masyarakat sekitar yang dikumpulkan menjadi suatu program yang manfaatnya lebih besar lagi gitu ketika donasi ini dikumpulkan menjadi satu. Kemudian seperti ini, Pak, kalau boleh tahu apa sih suka dan duka Bapak selama menjadi aktivis sosial? Boleh dong, Pak, diceritain? Ya, suka dan duka ya. Sebetulnya saya masuk Dompet Duafa ini dari tahun 2017 ya, 17 awal. Nah, suka dukanya itu, kalau berbicara suka duka, saya lebih banyak ketika itu bagaimana cara saya menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Ketika itu namanya fundraising ya. Kalau di lembaga sosial itu salah satu bagian yang menghimpun dana itu adalah fundraising, teman-teman. Nah, kita dituntut untuk mencari ya kan donatur ya, baik itu yang corporate, yang bayar, kemudian juga yang retailnya gitu ya, baik itu perorangan maupun dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolahan ya, sampai yang namanya dulu itu saya sampai bahasanya itu mengamen gitu ya, mengamen supaya apa? Saya bertujuan untuk mensiarkan kepada masyarakat bahwasanya harta yang dimiliki oleh masyarakat atau oleh Bapak Ibu sekalian itu mempunyai hak 12,5% untuk mustahik. Itu motivasi saya. Terkadang ya biasa ya, namanya kita mencari dana gitu, ada juga yang tidak mempedulikan ya, kadang-kadang hanya sebatas melihat saja, kadang-kadang diacuhkan, kadang-kadang justru malah dicemoohkan gitu. Nah, itu suka duka yang pernah saya alami. Tapi karena zakat ini adalah suatu kewajiban ya, Mbak ya, teman-teman semuanya, zakat ini adalah suatu kewajiban ya bagi masyarakat muslim yang ketika mencapai nisab wajib dikeluarkan. Nah, itu adalah peran aktivis sosial untuk mengingatkan selalu kepada masyarakat luas bahwasanya zakat itu wajib. Nah, motivasi itulah yang mendorong saya, walaupun tidak dipeduliin ya, walaupun tidak dilihat, bahkan dicemooh ya terkait menghimpun dana segala macam. Nah, itu tidak menghilangkan rasa semangat saya untuk mensiarkan seluas-luasnya terkait edukasi zakat ini kepada masyarakat luas gitu. Nah, bahagianya apa? Ketika donatur itu memberikan donasi kepada kita ya, kita itu merasa senang, dan donatur pun merasa senang. Kenapa? Karena dana yang diberikan itu kita kumpulkan secara kolektif, kemudian kita buat suatu program ya, kemudian kita salurkan ya. Kalau di kita itu ada yang namanya
program kesehatan, ada program pendidikan, ya, ada ekonomi, sosial dan dakwah. Nah, ketika ini dikolaborasikan, dibuat suatu program yang menarik, ya, kemudian kita laporkan ke donatur, sampai donatur itu melakukan donasi kembali pada akhirnya. Karena apa? Mereka merasa puas gitu ya dengan donasi atau zakat yang mereka salurkan itu ternyata manfaatnya itu luar biasa, ya, kepada masyarakat luas itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa, ya. Contoh misalnya saat ini, ya, kami mempunyai sekitar 15 jaringan rumah sakit. Itu dari mana? Dananya dari masyarakat, gitu ya. Punya beberapa lulusan mahasiswa yang yang prestasi itu dari mana? Dari zakat. Kita ada program Ethos, kalau teman-teman tahu ya, program Bakti Nusa, itu bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa semuanya, ya. Ketika itu bisa diakses, kemudian teman-teman mendapatkan manfaatnya, ya, teman-teman bisa melanjutkan studinya, ya, hingga lulus sampai berprestasi. Nah, inilah dana zakat dari para donatur yang disalurkan. Nah, jadi tadi ya sudah pernah dicemooh gitu sampai pernah didoakan juga, ya, semoga mendapat kalau doa teman semua itu kemudian memberikan bantuan para mustahik dan didoakan oleh mustahik, itu masya Allah, mustahik itu mendoakan kita. Nah, itulah doa yang tidak ada hijabnya, itu ketika orang yang terzolimi, ya, artinya terzolimi terhadap keadaan sosial, terhadap ekonomi, ketika kita membantu orang itu mendoakan kita, insya Allah doa itu akan menembus ke langit ketujuh, seperti itu ya, Pak. Nah, itu suka duka saya, Mbak. Banyak sekali ya Pak suka dan duka yang pernah Bapak alami, dan kemudian saya sangat termotivasi karena ceritanya itu sangat mengagumkan sekali. Kemudian Pak, Bapak sendiri kan aktivis sosial dari Dompet Duafa. Sebenarnya apa sih kegiatan rutin dari seorang aktivis sosial? Kemudian manfaat dari kegiatan rutin seorang aktivis sosial itu apa saja Pak? Ya, sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya. Jadi saya pernah mendapatkan quotes ya. Jadi seorang aktivis sosial itu ada 3 ya teman-teman semuanya. Yang pertama, ia melakukan pelayanan, ya, kemudian pemberdayaan, ya, pelayanan, pembelaan, dan juga pemberdayaan, ya, 3 ini. Jadi kenapa 3 ini? Kenapa ada pelayanan, kemudian pembelaan? Terkait permasalahan kemiskinan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Contoh yang terdekat ada banjir tadi ya, banjir di Malang, ya. Ada gempa di Ambarawa dan sekitarnya, ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita hadir di dalam permasalahan tersebut, ya. Kemudian kita membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan akses sumber daya, ya. Jadi keseharian kita, ya, itu tidak ada waktunya teman-teman semuanya. Kalau bisa dibilang 24 jam para aktivis sosial itu standby. Artinya apa? Ketika ada orang yang membutuhkan kita, ya kan? Ketika ada orang yang mustahik yang meminta bantuan kita, ya, kita wajib hadir untuk memberikan bantuan tersebut. Tentunya dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu kita, ya, maupun lembaga kita, gitu ya. Nah, kalau bisa dibilang tidak ada batasnya, ya, kegiatan seorang aktivis sosial, ya, bagaimana kita membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar kita, ya, untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, gitu. Nah, dari pagi sampai malam tuh, bahkan malam itu ada terkadang ya saya memikir malam itu justru kita bagaimana
cara kita membantu masyarakat gitu, atau kaum duafa yang ada di sekitar kita. Bahkan malam itu tidak bisa tidur ya. Ini pribadi saya ya, gimana caranya kita memberikan bantuan yang benar-benar bermanfaat kepada mustahik gitu. Itu yang ada di benak kita. Jadi bahkan dari bangun tidur sehingga tidur kembali itu memikirkan masyarakat gitu. Itu Mbak. Wah, iya Bapak, terima kasih banyak. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah selama Bapak menjadi aktivis sosial, Bapak memperoleh relasi dengan masyarakat, bahkan sampai sekarang komunikasi Bapak dengan orang tersebut masih terjalin? Ya, jadi rekan-rekan semuanya, dulu waktu itu ada yang namanya suatu quotes ya, diberikan oleh Pak Bambang Suherman, itu selaku direktur kami. Di Dompet Duafa itu bukan hanya fundraising, tapi apa? Friendraising. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan relasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Ketika kita mempunyai dana yang cukup besar, ketika kita mempunyai program yang cukup bagus, tapi kita tidak mempunyai relasi ya, itu kita akan cukup kesulitan untuk menyalurkannya gitu ya, atau untuk menghimpunnya gitu ya. Relasi ini sangat penting sekali ya, relasi sangat penting sekali, tidak hanya di lembaga sosial tapi juga mungkin teman-teman juga ya, bagaimana teman-teman dapat berkarir gitu ya, dapat dan lain-lain, itu karena link teman-teman ya. Maka dari sekarang perbanyak link ya, mumpung teman-teman masih ada di kampus gitu ya, masih kuliah segala macam, dari sekarang perbanyaklah link, karena itu penting sekali. Ketika di luar ya, kita membutuhkan orang-orang yang menjadi teman kita dulu gitu. Jangan sampai teman-teman nih, kita keluar dari kampus, kita keluar dari lembaga ini, kita tidak mempunyai link. Banyaknya relasi yang lain ya, komunitas dan lain-lain, itu kita bisa bersatu teman-teman ya. Kita sebagai wadah ya, sebagai wadah yang menaungi bahwasanya lembaga ini ya bisa menghimpun dan juga menyalurkan dana zakatnya gitu. Nah, teman-teman di sini sangat berperan penting ya dalam membantu kita ya mensiarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Nah, mungkin perbanyak turun kepada permasalahan yang ada gitu ya. Contoh misalnya sekarang kan kita sedang ada bencana ya, teman-teman turun ya, mensiarkan bahwasanya ini loh saudara-saudara kita banyak yang terdampak gitu ya, yuk kita bantu gitu ya. Nanti bagaimana ininya ya, kita Dompet Duafa ya sebagai LAS ya, lembaga amil zakat yang sudah mempunyai legalitas ya dalam menghimpun dan menyalurkan, Tekim Peduli ini bisa berkolaborasi dengan lembaga seperti Dompet Duafa ataupun lembaga-lembaga yang lainnya, silahkan ya. Karena apa? Semakin banyak yang kita turun ke lapangan, semakin banyak yang kita turun ke permasalahan yang ada ya, semakin mudah kita dapat mendapatkan relasi gitu. Nah, tadi ya, ketika kita mau membantu ya, ketika kita mau membantu orang lain, kita harus turun ke lapangan, tidak hanya berdiam saja gitu. Ayo bergerak gitu bareng-bareng, karena dalam gerakan itu ada suatu keberkahan. Jadi teman-teman jangan ya, kita bergerak tidak mendapatkan apa-apa, insya Allah mendapatkan sesuatu, minimal keberkahan. Apa itu keberkahan? Mendapatkan teman, mendapatkan jaringan dan lain-lain. Nah, perbanyaklah turun di permasalahan yang ada di sekitar kita, teman-teman semuanya. Nah, itu bisa kita kolaborasikan dengan TK maupun dengan Dompet Duafa gitu. Jadi turun ke lapangan secara langsung itu jadi saran buat kami ya Bapak. Ya, kemudian menurut Bapak, bagaimana cara kami agar dapat membangkitkan semangat para pendonasi agar dapat berlomba-lomba dalam berdonasi? Ya, jadi memang ini tantangan kita bersama ya teman-teman semuanya. Zakat di Indonesia ini berpotensi sebesar 300 triliun teman-teman.
Tapi yang baru terserap itu hanya sebagian kecilnya saja, ya, hanya sebagian kecilnya saja ya, sekitar 20%, ya, 20% 30% saya lupa. Nanti bisa saya cek lagi. Nah, artinya kita tidak bisa dengan adanya dompet duafa saja, kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan gitu loh. Ya, dengan adanya dompet duafa saja kita tidak bisa membantu masyarakat miskin, tapi kita butuh orang-orang atau komunitas-komunitas seperti Tekim Peduli ini ya, ataupun mitra-mitra yang lainnya yang mau bergabung berkolaborasi kebaikan bersama kami. Untuk apa? Ya, untuk memberikan bantuan yang lebih signifikan lagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena ketika bantuan itu digabungkan ya, disatukan melalui khususnya memang lembaga yang sudah mendapatkan izinnya, itu insya Allah bantuan itu akan lebih bermanfaat lebih luas lagi gitu. Tidak hanya di sekitaran daerah A saja, tapi juga A, B, C, D, E, F, G itu mendapatkan dampak yang lebih signifikan. Nah, itu ya teman. Tadi pertanyaannya seperti itu Mbak atau apa ya? Saya agak ini. Cara kami agar dapat membangkitkan semangat para demokrasi. Oke, jadi memang pertama adalah ya teman-teman ya perlu apa ya? Perlu mempunyai integritas. Yang pertama integritas. Ya, integritas itu apa? Integritas itu bagaimana kita mengetahui ya permasalahan kemiskinan yang ada, permasalahan kebencanaan yang ada gitu. Kemudian kita bergerak ya, langsung bergerak gitu ya, bergerak untuk mensyiarkan ini adalah saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Ya, perlu adanya integritas dari kita semuanya. Tidak bisa berjalan sendiri, tapi butuh bantuan satu sama satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua teman-teman harus profesional gitu ya. Artinya apa? Teman-teman di sini sudah membuat suatu komunitas ya. Itu pun harus berjalan sesuai dengan core-nya masing-masing. Ada yang di bagian humas, ada yang di bagian ketuanya, ada yang sekretaris bendaharanya. Itu harus bersatu gitu ya. Ketika kita tidak bersatu, ya itu tidak akan berjalan teman-teman. Saya yakin tidak akan berjalan. Tapi ketika kita bersatu, seperti halnya bangunan, ya ada jendelanya, ada pintunya, ya ada pondasinya. Itu terlihat kokoh gitu, terlihat kokoh dan dapat menaungi kita dan bermanfaat. Begitu juga dengan kita teman-teman ya. Semuanya harus bersatu ya. Nah, kemudian teman-teman harus mempunyai program-program yang inovatif gitu ya. Inovatif bagaimana caranya menggalang dana gitu ya, membangkitkan semangat kemanusiaan ini dengan program-program yang inovatif. Bisa dicari, bisa melihat dari komunitas sebelah ya, lembaga sebelah, bagaimana cara mereka menghimpun gitu ya, bagaimana cara mereka menyalurkan, itu bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman duplikat gitu. Nah, dari tiga itu yang terakhir adalah tetap bersinergi ya, bersinergi antara satu dengan yang lainnya agar tetap kompak nih ya semuanya gitu. Nah, karena apa teman-teman semuanya ya, tadi ya tugas kita ya, tugas kemanusiaan itu adalah terlibat ya, yang saya sampaikan di awal, terlibat seluas-luasnya dalam permasalahan yang ada gitu. Kemudian yang kedua ya, bagaimana kita membantu masyarakat yang butuhkan itu dengan sebanyak-banyaknya ya. Itu yang harus teman-teman pegang selalu gitu. Insya Allah kalau misalkan itu sudah dipegang, teman-teman akan bergerak sendirinya gitu. Seperti itu Mbak. Jadi kita harus berintegrasi, kemudian saling bersatu dan sinergi dan juga profesional ya Pak. Betul. Nah, kemudian begini Pak, di masa pandemi seperti ini kan pasti sulit ya Pak dalam menemukan pendonasi, apalagi pandemi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kita semua. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang aktivis sosial dalam menghadapi tantangan ini? Ya, Bapak semuanya, teman-teman semuanya ya, mas-masnya. Jadi memang ada sebagian masyarakat yang terdampak gitu ya. Ada sebagian masyarakat yang biasa-biasa saja. Tapi ada juga sebagian masyarakat justru dengan adanya pandemi ini
mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali gitu ya. Kita bisa melihat misalnya dari jasa online ya, tukang kurir, jasa pengiriman itu terdampak atau tidak? Tidak. Justru dengan adanya pandemi ini masyarakat hobinya di rumah ya, belanja serba online ya, justru malah pelaku online, pelaku digital dan juga tukang kurir ini tidak berdampak, teman-teman. Justru mereka mendapatkan penghasilan yang cukup besar gitu ya. Jadi ada ketimpangan sebenarnya ya. Ada teman-teman kita ya di luar sana yang memang mendapatkan dampak yang sangat luar biasa, bahkan ada yang di PHK ya. Mereka terdampak secara sosialnya ya, kemudian ekonominya terdampak, sosialnya terdampak gitu ya. Dia tidak mendapatkan penghasilan ya, kemudian dia juga tidak dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya gitu ya. Jadi cara kita menjalin relasi ya, cara kita membangun kerjasama dengan masyarakat luas itu kita harus melihat ini donatur atau mitra ini kira-kira seperti apa ininya, apa perkembangannya, apakah memang terdampak juga atau tidak gitu ya. Ketika memang tidak terdampak ya, kita bisa melakukan kerjasama yang sifatnya penghimpunan gitu ya, penghimpunan untuk membantu yang masyarakat yang terdampak gitu ya, yang terdampak. Tantangannya apa? Tantangannya banyak ya Mbak ya. Jadi kalau di Dompet Duafa sendiri, kalau yang sifatnya kerjasama secara offline itu terdampak banget ya. Counter di mall ditutup ya kan, orang berdonasi secara tatap muka udah semakin bergeser ke online ya kan. Nah dari sini kita bisa melihat kita perlu kanal mana yang perlu kita perkuat ya. Berarti kalau misalnya donatur beralih ke digital, kita perlu perkuat digitalnya, digitalisasi, bagaimana orang mudah cepat gitu memberikan donasinya kepada lembaga sosial ya, lembaga yang memang mempunyai payung hukum gitu. Nah, jadi akses layanan, kemudahan, kecepatan itu sangat diperlukan donatur untuk mereka mudah memberikan donasinya. Nah, yang kedua ya terkait mustahik atau masyarakat miskin ya. Ini perlu kita berikan akses sumber daya juga Mbak ya. Jadi yang mereka terdapat ekonominya, berikan program-program yang sifatnya ekonomi yang bisa berkelanjutan. Yang ketika mereka terdampak sosial, kita berikan sifatnya charity, sembako dan lain-lain. Nah, kalau kita akan terus dapat bersinergi ya, yang kuat mendukung yang lemah kita perkuat gitu. Terima kasih Mbak. Jadi intinya kita harus saling merangkul ya Pak. Ya betul. Wah, tidak terasa ya teman-teman dan Bapak, kita udah berada di ujung podcast. Sebelum saya tutup podcast Tekin Peduli pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari pernyataan yang Bapak sampaikan. Setiap agenda yang berjalan tentunya berasal dari para donatur, seperti peran mahasiswa yang tentunya sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kebutuhan mereka. Adapun dalam setiap langkah untuk mencari dana, pastinya ada kesulitan dan keberhasilan yang dicapai. Tetapi tidak pantang menyerah untuk mencari dan menebar kebaikan bagi sesama manusia, karena bukan dari nilainya, tetapi dari keikhlasannya. Sebagai seorang aktivis sosial, tentunya kita akan terlibat dalam setiap kegiatan untuk membantu masyarakat sekitar dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjalaninya. Pentingnya menjalin relasi dalam lingkup sosial tentunya akan berdampak baik bagi satu sama lain, karena kita sesama manusia selalu membutuhkan juga tolongan orang lain. Peran mahasiswa tentunya sangat penting dalam lingkup sosial, karena dari mahasiswa ini dapat menjalin beberapa relasi dengan komunitas untuk saling membantu dan terjun langsung ke lapangan. Perlunya mempunyai integritas yang nantinya kita dapat bergerak ke depannya.
profesional, program yang inovatif, serta sinergi yang nantinya akan menggerakkan para donatur untuk berdonasi. Sebelum mengakhiri podcast ini, boleh dong Bapak memberikan closing statement pada seperti tema kita hari ini. Ya, tema kita hari ini menjalin saya nggak bisa lihat persaudaraan dengan kesukarelaan. Dengan kesukarelaan, ya. Jadi sahabat semuanya, ya. Ketika kita terjun di dunia kemanusiaan, ya, ketika kita terjun ke dunia sosial, ya, tugas utama kita tadi ya 3, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, baik itu kepada donatur maupun kepada mustahik, ya. Kemudian yang kedua adalah pembelaan, ya, kita bela hak-hak mustahik tersebut, ya, supaya adanya sistem yang berkeadilan gitu. Nah, yang ketiga, jika ingin terus mustahik itu terbantu, kita berikan program-program yang sifatnya pemberdayaan, tidak hanya charity yang ketika kita berikan charity ini artinya kita berikan tunai, sembako itu selesai, tapi ketika kita berikan program pemberdayaan, modal bekerja gitu ya, pelatihan skill dan lain-lain, itu dampaknya akan berlanjut kepada keberlangsungan hidup para mustahik itu, ya. Jadi tugas seorang aktivis itu 3 itu, ya. Dan kemudian rekan-rekan semuanya, ya, peran kita sebagai seorang aktivis, ya, khususnya sebagai muslim, ya, bagaimana kita mensyiarkan zakat ini teman-teman ke masyarakat luas, karena saya yakin di luar sana banyak sekali yang tidak memahami tentang wajibnya zakat. Nah, ini adalah peran kita, ya, mengingatkan bahwasanya harta yang bapak miliki, ibu miliki itu ada hak mustahik yang perlu dikeluarkan, ya, 2,5%-nya. Itu hanya 2,5% loh ini. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas sehingga potensi zakat yang ada di Indonesia ini bisa terserap dengan signifikan, dan tentunya mustahik atau mereka yang membutuhkan itu dapat kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Terima kasih, Mbak. Wah, terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Semoga podcast ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga Bapak dan aktivis Dompet Du'afa lainnya selalu diberi kemudahan dan juga kesehatan. Oke teman-teman, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit quotes untuk penutup hari ini. Berbagi itu bukan seberapa besar apa yang kami beri. Berbagi itu bukan seberapa besar apa yang ingin kamu beri, tapi seberapa ikhlas hal yang ingin kamu beri. Sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.